Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bu Bernadine dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional kelas E ingin memaparkan materi mengenai Global Marketing Communication. Anggota kelompok 6 sendiri ada saya, Sarah Kalista Putri dengan NIM 185, Tio Berkah Romadoni dengan NIM 186, Retno Nabila Maharani dengan NIM 187, dan Nadira Ramadia Salma dengan NIM 188. Marketing Communication atau komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah promosi dalam bauran pemasaran, termasuk di dalamnya adalah iklan, hubungan masyarakat, promosi penjualan, dan penjualan personal. Komunikasi pemasaran global merupakan efektivitas dari komunikasi pemasaran yang melewati berbagai batas-batas negara. Next. Oke, yang pertama ada global advertising atau periklanan global. Periklanan adalah bentuk-bentuk komunikasi atau presentasi non-pribadi produk atau perusahaan yang dikendalikan oleh produsen untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Periklanan pada dasarnya menempati posisi vital dalam upaya menjangkau konsumen sebanyak-banyaknya yang disyaratkan bagi keberhasilan produksi massa yang dibutuhkan bagi keberhasilan proses industrialisasi. Periklanan global adalah pemakaian imbauan periklanan pesan, seni, naskah, foto, cerita, dan potongan video serta film dalam berbagai negara. Kemampuan untuk mengalihkan kampanye dengan berhasil di seluruh dunia merupakan keunggulan bagi perusahaan global. Iklan memainkan peran komunikasi yang lebih penting dalam pemasaran produk konsumen daripada industri. Next. Selanjutnya ada kendala periklanan global. Periklanan global lebih kompleks karena target audiens yang lebih kompleks. Dikarenakan komunikasi terjadi di berbagai konteks yang berbeda dalam hal bahasa, literasi, dan faktor budaya lainnya. Yang pertama, pesan tidak sampai pada penonton atau target sasaran. Yang kedua, pesan mungkin mencapai target sasaran, tapi mungkin tidak dipahami atau disalahartikan. Yang ketiga, pesan mungkin mencapai target sasaran dan dipahami, tapi masih belum berhasil menggerakkan mereka untuk mengambil tindakan yang diinginkan oleh pengirim. Yang keempat, efektivitas pesan dapat dirusak oleh gangguan atau pengaruh dari luar seperti periklanan pesaing dan wiraniaga pesaing. Proses dari periklanan global lebih kompleks karena target audiens yang lebih kompleks. Dikarenakan komunikasi terjadi di berbagai konteks yang berbeda dalam hal bahasa, literasi, dan faktor budaya lainnya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses periklanan global. Di mana proses periklanan global ini sendiri berkaitan terhadap periklanan yang menentukan pesan yang sesuai untuk audiensi target. Lalu proses periklanan global ini menyediakan pesan sehingga akan dipahami dengan jelas dalam konteks budaya yang berbeda. Di mana pesan-pesan tersebut itu kemudian dikirim melalui saluran media ke audiens yang kemudian menerjemahkan dan bereaksi terhadap pesan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam advertising agencies, di mana advertising agencies ini merupakan agen periklanan atau yang sering disebut dengan advertising agency, yang merupakan suatu bisnis yang bergerak pada bidang jasa yang bertujuan untuk membuat, merencanakan, dan menangani periklanan yang biasanya berbentuk promosi untuk kliennya. Selain itu, agen periklanan juga dapat disebut sebagai salah satu pihak yang sering dituju oleh orang-orang yang hendak mengiklankan usahanya. Agen periklanan akan membuat iklan sesuai dengan permintaan dan persetujuan dari klien. Untuk dari tugas agensi periklanan ini sendiri, terdapat 3 tugas. Yang pertama adalah melakukan penelitian tentang perusahaan dan produknya serta reaksi pelanggan. Lalu yang kedua, merencanakan jenis media yang akan digunakan, kapan dan di mana akan digunakan, dan berapa lama akan digunakan. Lalu tugas agensi periklanan yang terakhir,
adalah menerima feedback dari klien serta pelanggan dan kemudian memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan oleh selanjutnya. Untuk jenis advertising agency ini berdasarkan dari jenis layanan sendiri, terdiri dari dua. Yang pertama ada full service agency, di mana jenis perusahaan ini adalah agensi menengah atau besar yang mampu melakukan kampanye iklan secara lengkap. Agensi ini dapat dibantu oleh banyak anak perusahaan yang terlibat dalam berbagai kegiatan lainnya seperti riset pasar, promosi penjualan, periklanan, public relation, media buying, produksi film, dan lainnya. Dengan demikian, full service agency ini mampu menangani semua berbagai kegiatan yang berkaitan dengan periklanan dari awal hingga akhir. Yang kedua, jenis advertising agency berdasarkan jenis layanannya ada specialized agency, di mana perusahaan ini merupakan lembaga yang menyediakan hanya satu layanan yang dipilih dari seluruh jangkauan layanan yang ada. Agensi tersebut tidak memilih spesialisasi di semua layanan atau tidak didukung oleh perusahaan khusus lainnya. Perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan layanan khusus atau specialized agency menggunakan jasa ini, misalnya itu seperti media buying agency. Next. Untuk jenis advertising agency dalam dunia digital, di sini terdapat 6 jenis. Yang pertama adalah display ads, di mana display ads ini atau iklan bergambar merupakan bentuk paling dasar dalam iklan digital dan terdiri dari gambar teks. Biasanya iklan ini akan muncul sebagai spanduk, halaman arahan, pop-up atau flash ad di situs web, dan sebagian besar ini ada di dalam blog. Lalu yang kedua ini ada native ads, di mana native ads ini hampir mirip dengan display ads, namun mereka lebih strategis dan disengaja dalam hal penempatan dan penargetan audiensnya. Di mana native ads ini merupakan jenis advertising yang paling tidak mengganggu user dan dapat menjadi alasan kuat bagi para digital advertising agency untuk menggunakan cara ini, karena apa yang dilihat user kemungkinan besar relevan dengan yang mereka butuhkan. Yang kedua, social media ads, di mana social media ads ini telah menjadi platform terbesar untuk digital advertising karena jumlah yang besar dari pengguna media sosial itu sendiri, sehingga jumlah target penggunanya itu besar dan memudahkan untuk memiliki target pasarnya. Yang keempat ada search engine marketing atau SEM, di mana SEM ini merupakan jenis digital advertising yang paling dapat diandalkan karena didasari oleh keywords yang sudah dicari oleh user. Di mana SEM ini terbagi menjadi subtipe utama, terbagi menjadi dua subtipe utama. Yang pertama adalah paid per click, PPC, atau search engine optimization atau SEO. Yang kelima ada video ads, di mana video ads ini adalah jenis iklan digital advertising yang paling mudah karena hanya dalam bentuk video yang memudahkan para pengguna untuk mengerti maksud dan tujuan dari ads tersebut. Lalu yang terakhir adalah email marketing, di mana email marketing ini adalah cara yang mudah dan efektif untuk menjangkau target audiensi yang sudah tertarik dengan bisnis yang dilakukan untuk pasarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Nadira, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penciptaan market periklanan global atau creating global advertising. Potensi periklanan global yang efektif meningkat dengan adanya konsep baru seperti budaya produk dengan batasan yang didasarkan pada demografi global seperti budaya remaja. Maka dari itu, penciptaan periklanan global itu penting. Periklanan harus mengkomunikasikan daya tarik yang relevan dan efektif dalam lingkungan pasar sasaran. Karena produk seringkali berada pada tahap yang berbeda dalam daur hidupnya di berbagai pasar nasional, dan karena terdapat perbedaan budaya, sosial, dan ekonomi yang mendasar di pasar. Maka daya tarik yang paling efektif untuk suatu produk mungkin bervariasi dari pasar yang satu ke pasar yang lain. Periklanan efektif mungkin juga harus berbeda antara imbauan dasar, produk, dan pelaksanaan kreatif daya tarik itu. Bila pelaksanaan kreatif di sebuah pasar kunci amat erat berkaitan dengan sifat budaya tertentu,
Pelaksanaannya di pasar lain mungkin harus disesuaikan. Produk konsumen tertentu juga tergantung pada perluasan periklanan. Bila suatu produk mempunyai daya tarik pada kebutuhan yang sama di seluruh dunia, terdapat kemungkinan memperluas daya tarik pada kebutuhan ini. Selanjutnya, itu kita masuk ke aspek yang harus diperhatikan dalam menciptakan iklan. Yang pertama itu adalah pengarahan seni, di mana memperhatikan presentasi visual, bahasa tubuh, periklanan, cetak, dan disiarkan. Contohnya dalam bentuk presentasi visual secara universal, Polygon yang menampilkan kualitas sepedanya dan performanya saat di gunung atau mountain bike, di mana iklan ini berlatar belakang gunung dan juga hutan-hutan. Selain itu, Polygon juga membuat video ataupun iklan dengan seorang yang menggunakan sepeda Polygon dalam menyusuri jalanan berbatu dan berkelok di suatu pegunungan, di mana menambah persepsi konsumen terhadap Polygon bahwa sepeda tersebut merupakan sepeda gunung yang tangguh dan juga tahan dalam segala kondisi. Selanjutnya, di mana menjabarkan naskah atau menulis teks sebuah iklan menjadi subjek yang diperdebatkan dalam lingkungan periklanan. Naskah harus relatif pendek dan tidak berisi bahasa pasaran atau idiom. Hal ini karena bahasa lain pasti memerlukan ungkapan yang lebih panjang untuk menyampaikan pesan yang sama, yaitu presentasi visual, gambar, dan ilustrasi yang lebih banyak. Slogan dari Polygon sendiri yaitu Lead Your Our Path, di mana Polygon percaya bahwa setiap individu memiliki cerita dan rintangan hidup yang berbeda, juga karakteristik yang dan latar belakang yang berbeda pula. Namun harapan dari perusahaan Polygon sendiri yaitu Lead Your Own Path, di mana akan menjadi semangat yang sama untuk setiap orang. Selanjutnya kita masuk ke keputusan media global atau yang atau global media discussion, di mana pemanfaatan internet di era global sebagai bentuk kemajuan teknologi digital terhadap modernisasi informasi kian merebak drastis, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat informasi di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya. Dilihat dari sisi bisnis, pemanfaatan media online yang lazimnya disebut media sosial sangat berarti bagi para pelaku pasar, investor, ataupun pelaku industri. Salah satunya yaitu bermanfaat menunjang akses komunikasi pemasaran di tengah proses promosi produk, pencitraan, ekspansi bisnis, serta pengembangan iklan dari sejumlah perusahaan. Dalam pengeluaran iklan global dan sasaran media, di mana media massa memiliki peran yang penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta diharapkan mampu mengubah gaya hidup masyarakat yang awalnya menjadi konsumtif menjadi masyarakat yang logis. Media massa diekspektasikan sebagai ruang publik untuk menyampaikan gagasan, pemikiran secara bebas sehingga menjadi opini publik itu sendiri. Keberadaan media memberikan rasa dilematis antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis segolongan orang. Sebab realita ruang publik yang tidak berkualitas tidak dapat dipungkiri. Dominasi terhadap ruang publik yakini dengan adanya pengkaplingan yang sengaja dipesan dan dipenuhi dengan kepentingan pemilik media, pemodal, politisi, dan periklanan. Perkembangan positif komunikasi pemasaran secara online akhir-akhir ini juga telah memunculkan persepsi bahwa dunia periklanan kini semakin diminati masyarakat, terutama masyarakat industri atau produsen, sebagai suatu jenis strategi pemasaran yang komunikatif untuk semua kalangan konsumen dan secara signifikan telah terkondisi dan terkonstruksi dalam suatu sistem masyarakat
informasi sebagai indikator ataupun ciri komunikasi global. Pada beberapa negara, keputusan media banyak yang lebih kritis daripada aspek kreatif kampanye. Pada beberapa negara, keputusan media banyak lebih kritis daripada aspek kreatif kampanye, di mana perencanaan media internasional harus mengatasi sebuah isu range yang lebar, di mana macam-macam landscape media lintas negara secara dramatis atau terjadi di antara wilayah dalam sebuah negara terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah infrastruktur media, di mana banyak negara yang menawarkan sebuah pilihan media yang berlebih-lebihan. Kendaraan media yang ada di negara asal pemasar yang mungkin tidak tersedia di pasar asing. Pemerintah mengawasi secara ketat akses memilih media massa seperti televisi di negara tuan rumah. Infrastruktur media secara dramatis berbeda antara satu negara dengan negara lainnya terjadi pada region yang sama. Yang kedua itu ada keterbatasan media, di mana satu dari keterbatasan utama pada banyak pasar adalah ketersediaannya media. Kurangnya pilihan media standar menantang pemasar untuk menggunakan imajinasinya dalam memajukan pilihan kreatif. Dan yang terakhir, yang ketiga itu pengembangan terakhir landscape media global, seperti pertumbuhan komersialisasi dan deregulasi media massa, penurunan media radio dan cetak, meningkatnya media regional dan global, tumbuhnya spread dari interaktif marketing, serta tumbuhnya populasi pesan teks dan peningkatan monitoring dan peningkatan pengukuran TV viewership. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Tio atas penyampaian materinya. Di sini saya akan melanjutkan sedikit materi mengenai keputusan media global, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan media atau media decision. Keputusan media sendiri didahului dengan perumusan jangkauan, frekuensi, pengaruh yang diinginkan, memilih media, memilih sarana media, memilih penjadwalan media, dan memutuskan alokasi media secara geografis. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media adalah jangkauan, frekuensi, dan juga pengaruhnya. Di samping itu, harus dipertimbangkan pula biaya, keunggulan, dan keandalannya. Selanjutnya, pengiklan mencari media yang paling efektif terhadap biaya di antara media yang terpilih dan menentukan pilihan di antara yang ada. Terdapat beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan keputusan media digital. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama, tujuan merupakan hal yang diinginkan terhadap iklan tersebut. Dinyatakan dengan jelas dapat diukur dan kapan hal tersebut akan tercapai. Semakin jelas dan spesifik tujuan yang disebutkan, maka akan semakin baik dan mudah bagi kita untuk mengevaluasi apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau belum. Tujuan yang ditetapkan harus sesuai dengan rencana promosi. Faktor yang kedua yaitu pada saat dan kapan iklan tersebut harus ditayangkan, atau dalam hal ini menentukan waktu dalam melakukan keputusan media. Yang ketiga, mempelajari secara seksama kesesuaian karakteristik audiens atau pengguna media untuk produk yang dihasilkan dengan karakteristik audiens media yang bersangkutan akan banyak menghemat biaya pemilihan media. Dan faktor yang terakhir yaitu memperhatikan pesan yang akan disampaikan ke audiens, yang mana harus tetap dilakukan secara efektif. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana pengimplementasian Global Marketing Communication Decision ini yang dilakukan oleh PT Insera Sena dengan produknya yaitu Polygon Bikes. Polygon merupakan merek sepeda yang mendunia dan merupakan produk asli dalam negeri. Bermula di tahun 1989 dari satu kawasan kecil di Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah pabrik sepeda didirikan dengan tekad besar menembus pasar internasional. PT Insera Sena memproduksi sepeda untuk pasar luar negeri dengan merek mereka sendiri. Salah satu merek yang paling terkenal ialah Polygon. Polygon dibuat dengan kesungguhan dan perhatian mendalam akan fungsi yang tepat dan signifikan dari setiap sepeda. Sepeda Polygon selalu memberikan kinerja optimal bagi pengendaranya dan ini merupakan esensi terpenting dalam bersepeda.
Tak dapat dipungkiri, ini telah menjadikan Polygon sebagai salah satu kompetitor sepeda kelas dunia asal Indonesia. Selain itu, yang membuat Polygon semakin dikenal ialah strategi pemasarannya. Polygon aktif mengembangkan model-model sepeda untuk mengikuti zaman. Selain itu, Polygon juga berperan aktif untuk mensponsori kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sepeda. Hal inilah yang membuat Polygon dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Berikutnya adalah implementasi dari Global Marketing Communication Decision yang dilakukan oleh perusahaan Amazon. Amazon.com merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan berbasis online yang terbesar di dunia. Perusahaan ini didirikan oleh Jeff Bezos pada bulan Juli tahun 1994 sebagai situs web retail. Perusahaan yang berkantor pusat di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini pada awalnya hanya menjual buku. Namun sekarang telah bervariasi hingga merambah DVD, CD, software, video game, elektronik, pakaian, furnitur, makanan, mainan, dan lain sebagainya. Amazon memiliki situs web tersendiri untuk negara-negara seperti Kanada, Prancis, Belanda, dan beberapa negara lainnya. Amazon memiliki begitu banyak anak perusahaan seperti Zappos, Audible, Alexa, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Selain itu, Amazon juga mengembangkan sayap perusahaannya ke berbagai bidang seperti Amazon Basics yang bergerak dalam bidang pembuatan produk elektronik dengan menggunakan brand Amazon, Amazon Fresh sebagai divisi penjualan grosir buah-buahan yang bertempat di Seattle, Amazon Studios yang merupakan online social movies, dan Amazon Warehouse Deals yang menjual produk-produk yang sudah diperbaharui dengan penawaran diskon khusus. Amazon memadukan 3 hal dalam implementasi strategi retailnya, yaitu dengan menetapkan harga produk yang murah, menyediakan produk dengan pilihan yang lengkap, serta memberikan kenyamanan kepada konsumen dalam berbelanja. Dalam melakukan pemasaran, Amazon memanfaatkan mesin pencari populer. Amazon memperkenalkan produk-produk mereka melalui Google Text Ads banner. Selain itu, Amazon fokus menggunakan teknologi IS atau IT online web portal mereka untuk memasarkan produk dan menggait pelanggan. Amazon juga turut menggunakan online marketing channels seperti email, advertising portal, dan lain-lainnya. Selain media online, Amazon juga mempromosikan pada media massa lainnya seperti TV, radio, surat kabar. Amazon juga sangat perhatian terhadap loyalitas konsumen dan selalu memberikan perlakuan khusus terhadap pelanggan. Salah satunya yaitu dengan memberikan pemotongan biaya pengiriman untuk pelanggan yang setia. Boleh next. Demikianlah presentasi mengenai materi kami yaitu Global Marketing Communication Decision beserta penerapannya atau pengimplementasiannya pada PT Insera Sena dengan produknya yaitu Polygon Bikes dan juga pada perusahaan Amazon. Semoga materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menambah ilmu bagi para penonton. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.